Perkenalkan, nama saya Leonarus Kevin Bayojogo, NIM 18110044. Di sini saya akan mempresentasikan dari rangkuman pertemuan 2 sampai pertemuan 4. Langsung saja ke materinya. Di slide pertama yaitu terdapat analisis proses bisnis, rangkuman materi pertemuan hari kedua atau pertemuan kedua sampai pertemuan keempat. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas output dari organisasi, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Proses bisnis ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan secara sistem nasional. Kemudian lanjut ke manfaat proses bisnis. Sebuah proses bisnis diperuntukkan bagi sebuah organisasi tertentu dan bagi organisasi lain yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Dibuat dengan tujuan untuk menetapkan strategi bisnis untuk peningkatan kinerja atau tujuan organisasi. Selanjutnya di sini ada definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola sebuah objek atau fisik atau mental dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil terukur yang telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian ada proses bisnis dikategorikan dalam 3 model. Yang pertama, proses yang terjadi secara individu yang melibatkan beberapa individu lain yang berbeda. Kemudian, proses secara vertikal atau fungsional, yaitu yang berada dalam unit atau departemen fungsional lainnya. Proses secara horizontal atau lintas fungsi yang memotong beberapa unit fungsional, yaitu contohnya dalam rantai suplai barang bahkan lintas perusahaan yang berbeda. Kemudian, ada namanya komponen utama proses bisnis. Di komponen utama ini terdapat 8 option. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses ini dikerjakan. Terus yang kedua, ruang lingkup atau batasan, yaitu boundary, scope. Ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Poin yang ketiga, masukan. Setiap proses harus memiliki model yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah proses. Yang keempat, keluaran. Setiap proses bertujuan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang telah disepakati mahasiswa, yang telah disepakati bersama. Menggunakan resource, yaitu poin kelima, menggunakan resource. Setiap proses harus memiliki sumber daya yang dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas sebuah proses bisnis. Kemudian yang poin keenam, adanya jumlah kegiatan. Sebuah proses bisnis melibatkan beberapa kegiatan yang saling berhubungan dan saling mendukung. Poin yang ketujuh, pengaruh antar unit. Dalam satu bisnis proses tidak hanya terjadi dalam satu unit saja, tetapi melibatkan sebuah atau beberapa unit lain. Yang kedelapan, menciptakan nilai bagi stakeholders, yaitu sebuah bisnis proses yang diharapkan memberi manfaat dan perbaikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Kemudian di slide berikutnya ada jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk ditentukan agar penelitian yang dilakukan lebih lancar dan terkendali. Kemudian pada slide berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data umum. Pada teknik ini terdapat 5 option. Yang pertama, nomor 1 yaitu observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan secara observasi langsung. Terus yang kedua, kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dan cara memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab atau
yang untuk dijawab oleh responden. Yang ketiga, interview dilakukan oleh peneliti dalam bentuk jawab, tanya jawab, atau wawancara. Yang keempat, library study atau studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan data yang relevan berasal dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber daya lain yang kredibel yang dapat dipercaya. Terus, pada poin yang kelima, studi dokumen dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Dari sekian beberapa penyampaian saya tadi, mohon maaf bila terjadi kesalahan atau merasa terganggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Video ini saya buat untuk mengenai soal ringkasan materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 4. Terima kasih.